Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Izihar. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, tugas 1 yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Eh, dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Catur Nugroho. Nah, saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran ke-1 sampai dengan ke-5, yaitu sebagai berikut. Pengertian teknologi informasi. Teknologi untuk membentuk, teknologi yaitu untuk membentuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Definisinya menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Hag dan Kin tahun 1996 yaitu informasi teknologi informasi yaitu alat untuk mengolah dan memproses informasi. Kemudian menurut Martin tahun 1999 teknologi informasi adalah teknologi komunikasi. Kemudian menurut William yaitu Sauer tahun 2023 teknologi informasi yaitu menyangkut terkait komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi, yaitu data, suara, dan video. Pentingnya teknologi informasi merupakan kompleksitas dari tugas manajemen globalisasi, kebutuhan respon time cepat, persaingan bisnis. Kemudian ada sistem informasi. Pengertian sistem informasi yaitu sistem berbasis komputer untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Dan konsep utamanya yaitu ada data. Data yaitu fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang bermakna dan pengetahuan informasi yang dapat diaplikasikan. Kemudian ada keuntungan dari sistem informasi yaitu cepat dan akurat, efisien, real time, tanpa batas waktu dan tempat. Ada juga fungsi dari teknologi informasi yaitu capture, processing, generating, storage, retrieval, dan transmission. Ada sistem komputer dan komponen utamanya yaitu CPU. CPU terdiri dari mikroprosesor, RAM dan ROM, chipset, dan slot ekspansi. Kemudian yang kedua ada media penyimpanan yaitu floppy disk, hard disk, dan tape backup. Dan peralatan pendukungnya yaitu kalau input ada data transaksi dan non-transaksi, kemudian inspeksi. Kemudian ada output yaitu informasi dan saran. Ada konsep ekonomi digital, yaitu pengertian berbasis teknologi digital dan internet. Karakteristik ekonomi digital yaitu ada knowledge digitalization, virtualization, molecularization, internetworking, disintermediation, conference, innovation, prosumption, immediacy, globalization, and discordance. Ada data dan informasi. Data yaitu fakta mentah dan yang membentuk angka, simbol, suara, dan gambar. Dan ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Robert N. Anthony dan John Dearden, data adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal, datum, dan data item. Menurut Jagianto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Dan menurut C. Slamet Riyadi adalah data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Dan yang terakhir, menurut Ari Kunto, data adalah semua fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.
Sedangkan informasi yaitu data yang telah diolah dan digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut pengertian dari para ahli, ada menurut Anton M. Mulyono, informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Menurut Joner Hasiguan, informasi adalah sebuah konsep universal dalam jumlah muatan besar yang meliputi banyak dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media. Kemudian, menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diperoleh dan diolah menjadi satu bentuk yang penting bagi penerima informasi dan nilai-nilai yang nyata dan dapat disarankan dalam keputusan sekarang atau masa depan. Dan menurut Kursini, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna dan bermanfaat dalam pengamatan keputusan ini atau mendukung sumber informasi. Perbedaan data dan informasi, data yaitu belum bermakna, tidak untuk keputusan, dan bersifat mentah. Sedangkan informasi yaitu bermakna untuk dasar mengambil keputusan dan hasil pengolahan data. Jenis-jenis data ada berdasarkan sifat yaitu distrik, kontinu, internal, dan eksternal. Sedangkan berdasarkan cara peroleh, ada data primer dan data sekunder. Dan berdasarkan waktu, yaitu cross-section dan time series. Dan yang terakhir berdasarkan bentuk, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah sistem bilangan. Sistem bilangan yaitu ada bilangan desimal, bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian konversi bilangan yaitu proses mengubah suatu sistem bilangan ke sistem yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.